Kali ini aku mau bahas 3 tiba-tiba yang boleh dan 3 tiba-tiba yang gak boleh dilakukan sama pelari. Nonton di Fit with Mel. Halo, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Nah, sekarang ini aku mau ngebahas ada 3 tiba-tiba yang boleh dilakukan sama pelari dan ada 3 tiba-tiba yang nggak boleh dilakukan pelari. Jadi sebenarnya tiba-tiba atau ujuk-ujuk tuh konotasinya nggak baik ya. Tapi rupanya di lari ada yang diperbolehkan untuk tiba-tiba. Nah, kalau kamu nanti suka sama video aku, setelah nonton videonya tolong dikasih like-nya, di-share informasinya ke teman yang butuh. Atau kalau kamu emang pengen banget ngedapetin banyak video dari Fit with Mel, subscribe dulu YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, tiba-tiba yang gak boleh dulu ya. Yang pertama adalah tiba-tiba pakai sepatu baru pas lo lagi ikut lomba lari di hari H. Wah, itu jangan sampai tuh. Kenapa? Karena sepatu itu butuh untuk dilatih dulu, dipakai saat kita latihan, saat kita training, saat kita menjelang maraton misalnya. Kenapa? Karena kalau nggak dicoba dulu, jangan-jangan nggak cocok sama kamu, jangan-jangan bikin lecet, jangan-jangan bikin cedera. Jadi sebenarnya sebaiknya sepatu itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba dipakai di hari H ya teman-teman. Karena pernah ada yang nanya gini, ya nggak apa-apa dong kalau misalnya aku dapat endorsan, terus aku boleh difotoin atau divideoin pakai sepatu itu, aku pakai di race day, ya itu pilihan kamu. Tapi kalau aku merekomendasikannya jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba pakai sepatu baru di hari H. Oke, tiba-tiba yang kedua yang gak boleh dilakukan sama pelari adalah tiba-tiba ikut maraton. Aduh, gini, jadi pelari gak perlu jadi maratoner kok. Kalau mau jadi pelari, coba aja dulu dari 5 kilo atau bahkan coba aja dari jalan cepet, lari santai, jogging depan kompleks di GBK misalnya atau di mana di Car Free Day, itu kamu udah dibilang sebagai pelari kok. Jadi nggak perlu jadi maratoner untuk dianggap sebagai seorang pelari, bukan gitu konsepnya ya. Jadi teman-teman please jangan tiba-tiba maraton, karena maraton 42,195 km itu membutuhkan training yang benar-benar mumpuni, training yang benar-benar memberikan satu rasa sehingga kamu bisa endure sama rasa sakit, sama rasa capek, karena 42,195 km nggak main-main, capek banget, harus latihan. Dan tiba-tiba yang ketiga adalah teman-teman pelari jangan kalau lari itu tiba-tiba kenceng, tiba-tiba pelan, tiba-tiba kenceng, tiba-tiba pelan, tiba-tiba, apalagi di race. Kenapa? Karena itu akan mudah banget ngabisin cadangan gulanya kamu. Jadi gula yang kamu makan saat sarapan ketika kamu melakukan sprint pelan, itu akan cepat habisnya. Apalagi kalau kamu melakukan ini ketika kamu lari maraton atau let's say 10K deh. 10K aja udah capek banget kalau kamu mengaplikasikan tiba-tiba kenceng, tiba-tiba pelan seperti itu ya. Jadi konstan, pacingnya juga diatur dan itu semua dilatih saat kamu sedang training. Sekarang aku membahas 3 tiba-tiba yang boleh dilakukan sama pelari. Apa aja sih? Oke, yang pertama adalah tiba-tiba jalan pas lagi race atau malah DNF, did not finish, nggak kelar karena ada satu dan lain hal yang bikin kamu jadi nggak bisa menyelesaikan race tersebut. Boleh loh. Jadi tolong hapus di mindset kamu kalau lomba lari harus lari terus sampai finish line, harus lari all the way. Nggak gitu. Kalau misalnya kamu baru aja mulai lari, jadi pelari newbie, boleh kok jalan, lari, gitu nggak apa-apa. Atau kamu tiba-tiba pengen berhenti dulu untuk sejenak menghela nafas, tiba-tiba terus ngerasa, aduh kayak nggak sanggup banget untuk nerusin, ya udah DNF aja, itu boleh. Karena keselamatan serta kesehatan kamu yang utama. Jangan sampai kamu ngerasa gengsi atau ngerasa kayak gila gue diliatin orang, apalagi banyak fotografer, kamu jadi gengsi banget, tiba-tiba di ujungnya, nah ini nggak boleh nih, collapse. Nah ini yang kita hindari bersama ya. Oke, tiba-tiba yang boleh lagi kedua adalah tiba-tiba kamu jadi pelari yang rajin banget. Gila, aku keren banget sih. Kalau ngelihat ada orang yang tadinya nggak suka lari, ya satu, terus bahkan omnivora, gaya hidupnya nggak sehat,
terus sekarang jadi tiba-tiba pelari, tiba-tiba jadi ada di setiap race, tiba-tiba jadi rajin banget, itu aku senang banget ngelihatnya. Nah itu boleh dilakukan sama pelari, apalagi kalau kamu punya target untuk ikut sebuah race, kamu jadi rajin banget larinya ya. Dan tiba-tiba yang ketiga adalah yang boleh dilakukan sama pelari adalah tiba-tiba jadi influencer. Boleh gak sih? Boleh. Kenapa? Karena kita butuh banget banyak orang untuk nyebarin virus lari ke manapun, ke lebih banyak lagi orang yang mau menjalankan gaya hidup sehat. Karena apapun yang kita lakukan, kita kontenin, terus jadi candu, jadi racun buat orang lain, ketularan virus larinya nih, itu bahkan menjadi satu amal baik buat kita ya nggak sih? Sehingga orang lain jadi ikut-ikutan sehat karena kita. Jadi itu tadi, tiba-tiba yang boleh dilakukan sama pelari. Kalau kamu lagi kepikiran kayaknya ada satu lagi nih, Kamel, tiba-tiba yang bisa aku tambahin, tulis di kolom komen ya. Kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong di like, terus di share ke teman-teman yang kira-kira ini relate banget sama temen gue nih, si Budi. Boleh share ke dia, terus di subscribe juga YouTube channel aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit It Mel. Bye!